Shalom Jemaat GKI Gading Serpong yang terkasih dalam Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji syukur kepada Allah, sebentar lagi kita akan memasuki masa Prapaskah yang akan mempersiapkan dan menghantar kita pada perayaan Jumat Agung dan Paskah. Masa Prapaskah pada tahun 2021 ini akan dimulai pada tanggal 17 Februari. Serangkaian acara sudah dipersiapkan agar kita mendalami arti karya keselamatan Allah melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, melalui persekutuan doa hari Rabu yang akan membahas seri 7 dosa maut, dan ibadah minggu. Mari kita siapkan diri dan hati kita menyambut Jumat Agung dan Paskah. Selamat menjalani masa Prapaskah kepada seluruh jemaat GKI Gading Serpong. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin.
Sebelum kita sekalian bangkit berdiri, kita akan menyiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pada sore hari ini. Mari kita awali ibadah kita pada sore hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita mau datang menyembah Raja yang mulia. Datang menyembah Raja yang mulia. Ibadah terambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 3 demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegalah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Amin. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Mari Bapak Ibu dengan penuh sukacita kita menyanyikan pujian Besarlah Tuhan dan sama dengan ajaib, sungguh ajaib. Dengan penuh sukacita saudara kita sekalian yang ada di sini maupun yang ada di rumah menyanyikan pujian ini. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita di pihak. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Terpujilah
ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagi kita. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati, Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang Setiap hari ku merasakan, setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran menyaksikan. Betapa heran, Katakan sekali lagi, betapa heran. betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Minggu ini kita akan membaca pembacaan Alkitab secara bertanggapan terambil dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, Roma 10 ayat 3 dan Lukas 14 ayat 11. Saya akan bacakan ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua secara bertanggapan sampai dengan ayat yang ke-11. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pefitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takut kepada kebenaran. Bersama-sama, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab pada minggu ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saatnya kita akan masuk dalam pengakuan dosa kita. Kita menghampiri hadirat Tuhan. Kita mengakui akan segala dosa dan pelanggaran yang sudah kita perbuat sepanjang kehidupan kita, hari lepas hari. Kita percaya bahwa Yesus sudah membayar semuanya lunas di atas kayu salib. Marilah kita mau datang ke hadiratnya. Yesus bayar semua. Dengarlah sabdanya,
saya undang kita sekalian bangkit berdiri bersama-sama. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaran para nabi hamba-hambanya. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah. Bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Tangannya sekarang ku berteduh jadi anak Allah, hatiku bersyukurlah. Yesus bayar semua utang dosaku. Dosa bagai tirmisi, jadi putih bersih. Mari masing-masing kita datang ke hadapan Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati, bawalah akuilah segala dosa dan pelanggaranmu. Dan memohon belas kasihan, pengampunan daripada Allah kita. Ya Tuhan, ya Allah kami yang Maha Tahu, kepadamu kami datang membawa, mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kami. Begitu banyaknya, begitu besarnya, tak terhitung segala yang tidak berkenan di dalam hidup kami. Baik di dalam pikiran kami, dalam tutur kata kami, di dalam hati kami, bahkan segala perbuatan kami yang selalu mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Kami masih jauh dari hidup untuk taat dan setia kepada firman-Mu. Kami masih sering gagal untuk menjadi anak-anak yang taat kepada Engkau Tuhan. Kami bawa dan aku itu semua kepada-Mu ya Tuhan. Tidak ada satupun di antara kami yang dapat berkata bahwa kami telah berbuat baik dan benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon ampunilah dan kasihanilah kami. Biarlah kiranya kami boleh dilayakkan oleh-Mu, ya Tuhan kami. Sehingga kami boleh sungguh layak ada dalam hadirat-Mu, membawa pujian penyembahan kami, ibadah kami kepada-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kembali kami boleh sungguh disucikan dan dilayakkan untuk melangkahkan kaki kami ke depan dalam kehidupan kami hari demi hari Engkau sediakan. Dengan satu komitmen untuk kami sungguh kembali mau hidup, sungguh memperkenankan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tanpa batas kepada kami. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk keselamatan yang Engkau berikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami, memberikan jaminan keselamatan bagi kami. Kami naikkan doa, permohonan dan syukur kami. Amin. Firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 17 dan 21 berkata, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut,
Demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Oleh karena kasih Kristus kini kita telah menjadi miliknya. Dulu aku sesat dalam dosa, tapi Yesus datang bawa keselamatan. Kini kita jadi miliknya. Mari kita meresponi. Dulu aku sesat dalam dosa, Yesus datang bawa keselamatan. Tiada lagi takut dan malu, kini ku miliknya. Kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selama. Hati senangku diselamatkannya, hati senangku diselamatkannya. Dahulu budak, kini ku bebas, Dia tebusku dengan darahnya. Kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Puji nama Tuhan, oleh karena di dalam dan oleh Dia kita menjadi miliknya selamanya. Karena itu dengarkanlah firman Tuhan dan lakukanlah. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendeki. Mari bersama-sama dengan gereja di sepanjang segala abad dan segala tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Hai, ini aku yang selalu ada bersamamu. Setiap saat, setiap waktu. Yes, kita selalu kompak. Kamu selalu menurut dan menjalankan semua kata-kataku. Aku tahu apa yang kamu mau. Dan kamu selalu setuju dengan pilihanku. Dengan aku, banyak orang mengakui bahwa kamu hebat, kamu pintar, kamu keren, kamu cakep. Wah, segudang pujian dan pengakuan dari orang lain diberikan buatmu. Itu karena aku. Setiap update status atau posting foto di media sosial, pasti banyak yang kasih tanda like. Banyak yang menulis pujian di kolom komen. Wah, sesuatu banget ya dengan apa yang sudah kita lakukan bersama. Aku senang karena kepentinganku menjadi yang terutama bagimu. Kamu selalu memanjakan aku dengan apa yang aku mau. Kamu tahu, kalau aku disenangkan, pasti dirimu juga akan disenangkan. Sekali-kali merendahkan diri, bolehlah. Sekali-sekali memikirkan orang lain, ya juga boleh. Tapi hey,
Fokus. Aku yang paling penting. Aku yang paling penting kamu pikirkan. Kepentingan aku tidak boleh terlupakan dong. Memang kalau kamu susah, orang lain bisa menghibur dan membantu kamu. Kamu kan punya aku. Cukuplah itu. Dengan aku, kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau. Dengan kekuatanku, kamu bisa melakukan apapun. Karena aku selalu ada bersamamu. Setiap saat, setiap waktu. Sekian dari aku. Saudara, kita baru melihat satu klip yang mengantar kita kepada firman Tuhan yang menjadi topik pembahasan pada sore malam hari ini. Mari kita berdoa untuk memohon pertolongan Tuhan. Kami datang kepadamu, Bapa yang mengasihi kami, dan kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan penebus kami. Kami memohon Bapa, berilah tuntunan dan pertolongan oleh Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh dipimpin masuk ke dalam seluruh kebenaran-Mu, kami boleh diubahkan olehnya dan menghidupinya. Hamba-Mu dan seluruh jemaat, kami mohon anugerah-Mu. Tuhan dikuduskan pada waktu ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita membuka Injil Lukas pasal yang ke-18, ayat 9 hingga 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Lukas 18 ayat 9 hingga 14. Demikian firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan dia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Saudara, kita melihat ada dua tokoh atau dua karakter di dalam perumpamaan ini. Dan perumpamaan ini jelas ada alamatnya. Lukas mencatat dengan jelas, perumpamaan ini ditujukan oleh Yesus kepada beberapa orang. Beberapa orang ini juga diberikan deskripsi, yaitu mereka yang menganggap dirinya benar, itu yang pertama. Yang kedua, yang memandang rendah semua orang lain. Ya. Jadi menganggap diri mereka benar dan menganggap rendah, memandang rendah semua orang lain. Saudara, di dalam zaman Yesus ada banyak kelompok-kelompok keagamaan pada masa itu, dan salah satu yang memang sering kali muncul disebut di dalam kitab-kitab Injil adalah orang Farisi. Kelompok Farisi ini adalah salah satu kelompok yang dominan pada masa itu, yang kita bisa golongkan ini kelompok ultra kanan, ultra ortodoks, ya, yang sangat keras, yang sangat ketat dalam melaksanakan Taurat
sampai kepada bagian yang sangat rinci ya dan detail. Dan kita tahu Rasul Paulus adalah berasal dari golongan atau mazhab ini. Saudara, selain Farisi ada orang Saduki dan ada yang disebut kelompok ahli-ahli Taurat dan juga ada kelompok yang disebut para imam. Nah, saudara, tentu ada kelompok-kelompok lain lagi seperti kelompok orang Zelot, kelompok Eseni begitu ya. Nah, tetapi saudara di sini tidak disebutkan memang beberapa orang ini dari kelompok mana saja. Ya. Tetapi yang punya tipikal dan kecenderungan yang sama. Ya, kalau kita anggap bahwa ini tidak merujuk kepada satu kelompok tertentu, yaitu apa? Menganggap diri mereka benar dan memandang rendah orang lain di luar mereka, maksudnya begitu. Nah, Yesus menunjukkan perumpamaan ini untuk kelompok ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang Farisi, yang lain pemungut cukai. Nah, jadi kita melihat yang pertama adalah orang Farisi dulu. Silakan. Orang Farisi ini berdiri dan berdoa dalam hatinya. Begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Orang Farisi ini datang untuk berdoa dan doanya adalah dia mengucap syukur. Kenapa dia mengucap syukur? Dia mengucap syukur, pertama alasannya adalah karena dia tidak sama seperti semua orang yang lain. Secara umum dia menganggap dirinya tidak sama, berbeda. Dan bukan cuma sekedar berbeda, tetapi kita akan melihat jelas maksud di sini adalah dia lebih baik, dia lebih benar. Karena setelah dia ngomong aku tidak sama seperti semua orang lain, dia mulai sebutkan lebih spesifik. Ya, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Jadi ini kelompok-kelompok yang tentu saja distigma ya oleh masyarakat secara umum pada masa itu sebagai kelompok orang-orang berdosa, ya, para pendosa, begitu. Jadi waktu dia bilang, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti para pendosa. Atau dengan kata lain, aku ini bukan orang berdosa seperti para pendosa-pendosa ini. Termasuk orang Farisi itu. Dia artinya tahu bahwa ada orang Farisi juga yang datang sama-sama dia pada saat itu untuk berdoa di bait Allah. Itu pertama alasannya. Dia mengadakan sebuah komparasi perbandingan secara horizontal antara dirinya dengan orang lain. Kemudian alasan yang kedua dia mengucap syukur adalah ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Dua hal di sini yang dia sebutkan menjadi alasan dia untuk bersyukur, yaitu dalam soal ketaatan dia dalam melakukan tuntutan hukum Taurat. Dalam dua hal ini. Tentu saja sebagai seorang Farisi, dia memelihara tuntutan hukum Taurat itu dengan sangat ketat. Tapi dua hal saja disebutkan di sini. Dia berpuasa 2 kali seminggu, ya, dan dia memberikan 1/10 dari segala penghasilannya. Artinya orang ini pasti adalah orang yang taat kepada firman Tuhan. Ya. Biasanya orang Yahudi itu puasa paling tidak yang wajib itu pada hari pendamaian, 1 tahun 1 kali, ya, Yom Kippur. Tetapi dia katakan kalau dia sampai seminggu 2 kali itu artinya dia melakukan lebih dari yang diwajibkan, begitu, ya. Nah, jadi orang Farisi ini orang yang seringkali juga melakukan sesuatu yang bahkan tidak diminta, tidak dituntut. Ya, dengan alasan mereka khawatir kalau mereka kurang memenuhi tuntutan, maka mereka lakukan lebih. Dan bukan saja mereka melakukan lebih, tapi mereka juga menuntut hal yang sama kepada orang lain. Nah, saudara, maka itu seringkali memang di dalam kitab-kitab Injil terjadi konflik antara Tuhan Yesus dengan mereka. Nah, saudara, jadi alasan yang kedua kenapa dia bersyukur adalah alasan yang bersifat vertikal, artinya relasi ketaatan dia kepada Allah
itu tidak ada celah, ya. Semua dia lakukan. Jadi baik secara horizontal dia itu jauh lebih baik, lebih benar dari orang-orang berdosa yang lain. Secara vertikal dia adalah seorang yang memenuhi ya perintah-perintah Allah. Jadi orang ini datang kepada Allah, berdoa, mengucap syukur, ya. Tetapi isinya adalah sebenarnya apa? Dia sedang membanggakan siapa dirinya di hadapan Allah. Itulah sesungguhnya isi doanya. Kemudian yang kedua, kita melihat pemungut cukai. Nah, pemungut cukai juga di situ datang untuk berdoa ke bait Allah. Dan hanya di satu ayat di sini, ya, keterangan yang diberikan oleh Lukas. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Saudara, orang Yahudi pada waktu datang ke bait Allah itu mereka mengetahui ya di mana mereka harus berdiri. Jadi, saudara, ada bait Allah itu ada ruang yang disebut ruang Maha Kudus, di mana tidak satu orang pun boleh masuk ke dalamnya, kecuali hanya imam besar, itu pun hanya 1 kali dalam 1 tahun pada hari pendamaian. Kemudian di depan ruang Maha Kudus itu ada yang disebut ruang kudus. Ruang kudus ini hanya boleh dimasuki oleh para imam. Ya, tidak boleh juga orang masyarakat awam, ya, orang Yahudi secara umum. Hanya para imam yang boleh di situ. Jadi kalau gitu orang-orang Yahudi yang lain di mana? Di pelataran. Di pelataran bait Allah tempat mereka untuk datang berdoa. Dan pada zaman Yesus pelataran itu ada section untuk orang-orang Yahudi, ada section atau area untuk orang-orang non-Yahudi. Dan di pelataran itulah, catat juga dalam Injil, ya, dipakai untuk para pedagang itu berdagang. Itu yang membuat Tuhan Yesus itu marah. Ya. Nah, jadi sebenarnya gambar ini memang kurang pas seperti ini di dalam ruangan. Ya. Jadi sebenarnya itu di ruang terbuka, di pelataran, begitu ya. Nah, orang yang kedua yaitu pemungut cukai ini berdirinya jauh-jauh. Jadi posisinya kira-kira di mana yang disebut jauh-jauh itu? Ya mungkin di pojok, udah hampir keluar begitu ya dari pelataran bait Allah. Sedangkan orang Farisi ini di mana? Nah, orang Farisi ini mungkin dekat-dekat bukan jauh-jauh kan? Ya karena ini memang dikontraskan begitu ya oleh Lukas. Dekat-dekat kemana? Dekat-dekat ke ruang yang ada di depannya yang nggak boleh dia masukin, yaitu ruang kudus. Ya, dan setelah ruang kudus itu ruang Maha Kudus, dan di tengah-tengah ruang Maha Kudus itu ada apa? Ada ada tabut Allah, tabut perjanjian Allah yang menjadi simbol atau lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel. Jadi itu satu titik yang sangat-sangat suci dan kudus ya. The Holy of Holies begitu. Tidak ada satupun yang boleh masuk selain imam besar. Dan itu pun juga biasanya kalau imam besar masuk tuh harus dikasih tali supaya kalau dia mati gitu ya di dalam karena dianggap oleh Tuhan berdosa, maka ya dia ditarik begitu loh, bukan orang yang masuk untuk ambil dia. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, jadi si pemungut cukai ini kenapa dia berdiri jauh-jauh? Karena dia menyadari dirinya itu tidak layak, tidak pantas. Gitu loh. Jadi dari posisi dia mengambil tempat itu sudah menunjukkan bagaimana sikap dia di dalam mendatangi Allah. Dia sadar Allah begitu kudus, sedangkan dirinya begitu berdosa. Maka dia tidak berani mendekat, dia jauh-jauh. Setelah itu dikatakan apa? Dia bahkan gak berani menengadahkan kepalanya ke langit. Dia sadar Allah itu ada di atas, mulia. Sedangkan dia orang yang berdosa, orang yang hina, orang yang sudah berbuat banyak kesalahan dan pelanggaran hukum-hukum Allah. Tentu dia sadar sebagai orang Yahudi yang berprofesi sebagai pemungut cukai, pekerjaan ini adalah pekerjaan yang dalam tanda petik begitu ya, pekerjaan yang nggak benar lah, ya, yaitu apa? Ya mengambil cukai ya, pajak begitu, tapi biasanya ya mungkin ini ada sesi tersendiri bagaimana pemungut cukai itu
ya pada zaman itu, ya deal-dealan begitu ya sama pemerintah Roma. Artinya dia kalau udah deal, dia harus setor pajak sekian. Ya udah, itu yang dia harus setor. Artinya apa? Ya dia harus pungut pajak lebih dari perjanjian dia. Nah itulah keuntungan dia. Jadi dia bisa lakukan apa saja. Dia bisa pakai tenaga tentara Roma untuk paksa rakyat bayar cukai. Nah itulah makanya kenapa masyarakat itu sangat benci kepada pemungut cukai. Karena mereka kerjanya memang menekan dan memeras rakyat. Dan melayani kepentingan musuh, kepentingan penjajah. Begitu ya. Jadi dia pasti sadar dirinya memang bukan orang benar, orang berdosa. Ya. Maka dia tidak berani mengangkat kepalanya. Dia sadar dia adalah orang yang tidak layak. Kemudian di situ dikatakan dia bukan saja tidak berani mengangkat kepalanya ke atas, tapi dia lakukan itu sambil dia memukul diri. Artinya sambil dia tertunduk dia pukul-pukul diri. Nah saudara, gestur ini adalah satu gestur yang menunjukkan satu perasaan kesedihan yang mendalam dan satu penyesalan. Ya, ada satu rasa malu, ada satu rasa tidak layak, ada satu rasa sesal yang mendalam. Saudara, ya biasanya tuh dia pakai tangan kanan pukulnya ke dada kiri. Saudara, kita tahu bahwa posisi hati itu jantung itu ada di dada sebelah kiri. Hati itu selalu memang Alkitab bicara mengenai pusat daripada manusia. Ya, termasuk dosa itu adanya di mana? Di hati. Tersimpan di mana? Di hati. Jadi saudara sebenarnya sikap dan gestur dari si pemungut cukai itu menunjukkan betapa dia datang dengan kesadaran, rasa malu dan penyesalan, ya, pertobatan kepada Allah atas dosa-dosanya. Dan berkata, dia berdoa, hanya satu kalimat pendek saja. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Saudara, John MacArthur di dalam pembahasan mengenai bagian ini, menarik, dia mengatakan bahwa kata Yunani yang dipakai itu hilaskotimoi. Itu diterjemahkan sebenarnya dalam bahasa Inggris itu be propitious to me. Propitious, dari kata ini kita mengenal istilah propitiation, pendamaian. Jadi istilah yang dipakai oleh si pemungut cukai pada waktu berdoa itu bukan hanya sekedar ya Allah, biarlah engkau berbelas kasihan kepadaku orang berdosa ini dalam pengertian umum, kasihani saya. Dalam pengertian umum, atau kiranya engkau bersabar kepada saya ya Allah orang berdosa ini. Tapi ini bicara mengenai dia tahu sebagai orang Yahudi bahwa apa? Orang kalau berdosa itu butuh korban penebusan. Orang Yahudi semua tahu. Dan ada hari yang disebut dengan hari pendamaian. Jadi waktu dia berdoa dengan kata-kata hilaskotimoi, ini memakai language atonement. Jadi artinya dia menyadari dia nggak mungkin bisa menebus dirinya sendiri. Dengan perbuatannya, nggak bisa. Dia datang kepada Allah memohon, kiranya Tuhanlah yang menebus dia. Tuhanlah yang menyediakan tebusan bagi dia. Itu doanya. Saudara. Nah, kembali kita melihat ya. Orang Farisi ini sebenarnya datang kepada Allah. Bukan sungguh-sungguh datang kepada Allah. Dia hanya ingin menunjukkan betapa baiknya dan benarnya dia kepada Allah. Tidak ada kebutuhan apapun yang dia ungkapkan. Dia tidak merasa butuh apapun dari Allah. Saudara, bahkan dari kalimat doanya, saudara, di situ kita melihat sangat menonjol dirinya yang dia tonjolkan. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama
seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina, aku bukan seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan. Aku, betapa diriku ini, ya Allah, orang yang patut ya untuk diberikan upah. Saudara, inilah bentuk daripada ilah keakuan yang kita lihat ada pada orang Farisi. Saudara, ilah atau berhala itu pengertiannya secara sederhana adalah segala sesuatu, segala hal yang menempati posisi yang seharusnya ditempati oleh Allah. Segala hal yang menggantikan tempat yang harus ditempati oleh Allah. Jadi itu bisa apa saja, saudara. Dan kalau bicara mengenai keakuan, maka ini sesungguhnya adalah berhala yang paling tua dan sumber dari segala turunan berhala-berhala yang lain. Saudara, iblis itu jatuh ke dalam dosa karena aku hendak naik mengatasi langit tinggi. Aku hendak mendirikan tempatku jauh di langit, di sebelah utara. Dan waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saudara, mereka jatuh ke dalam dosa karena aku ingin seperti Allah. Dan dosa-dosa yang lain kalau kita lihat pada akhirnya bersumber kepada aku. Ya, dosa apa? Saudara bisa sebutkan apapun bentuknya. Ya, pada akhirnya merujuk kepada aku. Ya, dosa hawa nafsu. Kenapa? Ya supaya aku dipuaskan. Supaya aku dan aku. Nah, saudara, kalau bicara mengenai hal ini, maka kita menyadari bahwa manifestasi daripada ilah keakuan itu begitu banyak sekali. Saudara, saya coba untuk catat beberapa saja, saudara ya. Manifestasi-manifestasi dari berhala keakuan itu, saudara, kalau kita orangnya itu cepat tersinggung, ya, itu adalah indikasi dan salah satu manifestasi daripada ilah keakuan. Cepat tersinggung, ya, karena cepat tersinggung itu sisi lain daripada gila hormat sebenarnya, ya, merasa tersinggung, merasa tidak dihormati, jadi gila hormat. Jadi orang yang cepat tersinggung itu sebenarnya adalah orang yang sedang memanifestasikan ilah keakuan, berhala keakuan. Kalau kita itu orangnya susah untuk mengaku salah, walaupun kita sebenarnya tahu kita salah, tapi kita susah mengaku salah, pantang untuk bilang saya salah. Dan susah minta maaf, selalu merasa diri benar, selalu mencari pembenaran, dan selalu menyalahkan pihak lain yang salah. Itu tanda-tanda yang sangat jelas daripada ilah keakuan. Kalau kita merasa diri lebih, ya, lebih baik, lebih cantik, lebih pintar, lebih penting, lebih rohani, ya, lebih berpengalaman, ya, lebih mampu, lebih senior, itu juga sebenarnya adalah berbagai bentuk daripada perasaan kesombongan yang merasa orang lain tuh lebih rendah. Kalau kita orang yang suka bersih tegang dan suka ngotot, ya, bukannya nggak pernah ngotot ya, kita mungkin hal-hal yang penting kita perlu ngotot, tapi kita orangnya ngototan, semua kita ngotot, nggak pernah mau kalah, nggak pernah mau mengalah, selalu ingin menang dan keras kepala. Nah, itu juga bentuk-bentuk daripada ilah keakuan. Kalau kita orang yang sering atau mudah iri, jealous, melihat orang lain itu lebih, nah itu ilah keakuan. Kalau kita orang yang begitu selfish, nggak pernah peduli siapapun selain diri kita, pikiran kita isinya cuman apa yang saya mau, apa yang saya senang, ya, apa ambisi saya, nah itu jelas adalah
ilah keakuan. Dan kalau kita juga orangnya yang susah untuk berbagi, termasuk misalnya soal uang, pelit. Kenapa? Ya itu salah satu bentuk ilah keakuan. Ya. Oh ini untuk aku, bukan untuk dia. Enak aja dia, begitu ya. Dia juga harus berusaha, dia harus kerja sendiri. Ya, ini untuk saya, begitu. Termasuk kalau kita juga begitu keras dan susah untuk memberikan pengampunan, itu salah satu bentuk adalah ego kita yang begitu besar dan kuat. Kalau kita suka pamer, ya, orang pamer tuh bisa seringkali sangat halus sekali, ya. Dan dari orang itu suka pamer bukan saja orang yang punya segalanya, orang yang nggak punya segalanya juga sering suka pamer juga, tapi bentuknya aja yang berbeda. Saudara ya, nah itu juga sebenarnya adalah manifestasi dari ilah keakuan. Kita selalu ingin jadi pusat perhatian, kita selalu ingin terlihat menonjol, kita selalu ingin diperlakukan nomor satu. Kalau kita orangnya juga sangat haus pujian, sangat haus akan pengakuan, ya kita sangat desperate ingin banyak orang itu memberikan like, memberikan komen pujian yang bagus, ya saudara. Itu adalah manifestasi dari berbagai bentuk ilah keakuan. Saudara, ada lukisan, ini lukisan tentang tokoh mitologi Yunani yang namanya Narkisus. Yang dari kata ini kita mengenal istilah narsis. Saudara, karya Michelangelo di Caravaggio, ya. Nah, saudara, Narkisus ini digambarkan punya wajah yang begitu indah, ya, yang begitu mempesona, yang begitu tampan, yang begitu cantik, sehingga waktu dia melihat pantulan wajahnya, ya, di sebuah kolam, dia begitu terpesona dan dia jatuh cinta kepada wajahnya sendiri. Sampai begitu rupa, sampai akhirnya tanpa sadar dia terjatuh, masuk ke dalam kolam itu, tenggelam dan mati. Saudara, orang yang narsis adalah orang yang cinta diri secara berlebihan. Kita semua perlu dalam kadar tertentu yang sehat kita mencintai diri kita. Tetapi orang narsis itu adalah orang yang mencintai diri secara berlebihan sampai pada taraf yang sudah tidak wajar, tidak sehat atau patologis. Sebab orang yang sudah seperti itu, gejalanya adalah dia hanya bisa melihat dirinya, nggak bisa lagi lihat orang lain. Dia hanya bisa menghargai dirinya dan gak bisa lagi menghargai orang lain. Dia melihat dirinya sebagai yang paling hebat. Bahkan orang yang narsis dalam taraf ekstrim bisa mengalami delusi, menganggap dirinya itu seperti setengah dewa, ya, atau bahkan dewa betulan, begitu. Ya. Kalau kita orang yang suka merendahkan orang lain, sebenarnya itu cara untuk kita menjaga harga diri kita. Itu salah satu bentuk manifestasi dari berhala keakuan. Saudara, kalau kita merasa kita harus selalu dihormati dan menuntut itu juga berhala keakuan. Kalau kita memandang segala sesuatu dari perspektif pembuktian diri, aku harus membuktikan diriku siapa. Kamu harus tahu siapa saya. Ya, kita lihat apapun, ya, itu sebagai sebuah perlombaan kompetisi di mana kita harus menyatakan diri unggul. Itu berhala keakuan. Ya. Kalau kita sulit untuk mendengar, menerima nasihat dan masukan, kita orang yang sulit untuk tunduk kepada otoritas, kita suka menentang untuk menunjukkan diri kita hebat. Kita mungkin sering konflik, sulit untuk akur dengan orang lain. Itu tanda-tanda berhala keakuan ada nyata di dalam diri kita. Saudara, dalam konteks kita sebagai orang Kristen mungkin kita merasa saya menjadi orang Kristen, saya
Ya memang kalau dipikir saya bukan orang yang suci banget, tetapi saya juga bukan orang yang jelek. Saya orang yang baik, relatif baik. Walaupun saya bukan orang suci, tapi ya saya sebenarnya good person lah. Ya, merasa saya sebagai orang yang baik. Kenapa? Karena saya orang yang rajin ke gereja, nggak pernah absen, malah saya ikut kebaktian doa. Saya bahkan terlibat dalam berbagai-bagai pelayanan. Saya termasuk sebagai pengurus, saya sering ikut pembinaan, ya berbagai macam jenis pembinaan dan PA. Ya, dan kalau ada pekerjaan Tuhan saya juga nggak ragu-ragu ya untuk berjerih lelah dan bahkan memberikan persembahan. Jadi kalau saya lihat diri saya dibanding orang lain, ya teman saya misalnya atau siapa begitu, ya tentu saya jauh mendingan lah dibanding dia. Nah saudara, itu sebenarnya bentuk juga yang sangat halus daripada apa? Ya, farisiisme yang tadi itu. Ya, waktu kita membandingkan diri, kita merasa diri orang lain tuh lebih rendah, lebih nggak baik. Kita lebih baik, kita lebih benar. Saudara, Tuhan lebih berkenan kepada kita. Karena apa? Karena apa yang kita perbuat. Nah sebenarnya saudara, itu juga salah satu bentuk saudara dari hal ini. Nah saudara, kita melihat bagaimana penilaian Yesus dan jawaban Allah dari dua orang yang datang sama-sama berdoa ini. Nah saudara, ini adalah satu penilaian yang menarik, karena ini sebenarnya penilaian yang pasti bagi para pendengar pada waktu itu sangat mengagetkan. Dan mereka pasti tidak menyangka. Karena Yesus bilang, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak." Saudara, para pendengar, apalagi kalau di situ memang pendengar yang menjadi sasaran daripada perumpamaan ini adalah kelompok Farisi dan kelompok ahli-ahli Taurat. Mereka akan syok waktu Yesus memberikan kesimpulan bahwa pemungut cukai ini dibenarkan, sedangkan orang Farisi itu ditolak. Ya. Mereka sudah pasti menduga dua orang ini datang berdoa, siapa yang diterima Allah? Ya sudah jelas Farisi lah. Dia orang yang sangat saleh, orang yang sangat taat, ya. Sedangkan pemungut cukai ini orang yang sama sekali nggak taat dan hidup dalam dosa. Kok bisa-bisanya Allah memilih pemungut cukai? Di mana keadilan Allah dan kebenaran Allah? Bagaimana Allah bisa disebut benar kalau Allah membenarkan orang berdosa dan menyalahkan orang yang benar? Jadi sebenarnya memang ini bicara mengenai justification. Justification itu oleh atau melalui apa? Nah, asumsi dan keyakinan yang dipegang oleh kelompok Farisi adalah justification itu by works, by deeds. Sudah tentu mereka juga tahu ada konsep tentang penebusan. Tetapi yang mereka selalu fokus dan yang mereka selalu usahakan adalah mereka itu menjadi orang yang diterima oleh Allah oleh karena ketaatan mereka, perbuatan mereka, kesalehan mereka. Sedangkan orang lain ini ditolak Allah karena apa? Karena juga memang ketidaksalehan mereka. Tetapi justru, saudara, melalui perumpamaan ini yang mengagetkan adalah Yesus ingin mengatakan justification itu ternyata bukan seperti yang mereka pikirkan. Kalau begitu, saudara, bagaimana sebenarnya Allah itu bisa membenarkan manusia? Nah, saudara, sebenarnya ini bicara mengenai memang kebenaran yang Allah perhitungkan, bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan iman. Ya, ini bicara mengenai imputed righteousness. Karena pemungut cukai ini sadar bahwa tidak ada perbuatan apapun yang bisa dia bawa sebagai dasar bagi dia untuk Allah menerima dia.
Dia sadar sepenuhnya dia adalah orang yang berdosa, yang sudah bangkrut secara moral, bangkrut di dalam kebenaran, di dalam keadilan dan kebajikan. Dia tidak punya, bahkan dia adalah orang yang berhutang dosa. Maka dia datang dengan iman yang berharap kepada Allah. Kiranya Allah memberikan penebusan bagi dia. Jadi harga penebusan itu memang hanya Allah yang bisa sediakan. Bukan satu perbuatan baik yang dia bawa ke hadapan Allah. Saudara, maka slide berikutnya. Belas kasihan Allah, itulah pengharapan kita sebagai manusia yang berdosa. Satu-satunya pengharapan kita. Sama seperti pemungut cukai itu. Setiap kita, saudara dan saya, kita semua adalah orang berdosa. Dan pengharapan kita hanya kepada Allah yang mau memberikan anugerah penebusan bagi kita. Dan itulah, saudara, justru pengharapan kita. Dan kita bersyukur Allah mau memberikan itu. Harga yang tidak mungkin mampu untuk kita bayar itu. Allah sendiri yang bayarkan dan sediakan. Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Inilah harga yang Allah bayarkan dan sediakan bagi kita orang berdosa. Bahkan ketika kita masih berdosa, Allah telah memberikan harga penebusan di dalam Yesus Kristus yang mati bagi kita. Saudara, maka kalau kita menyadari hal ini, saudara, gimana kita bisa menjadi orang yang hidup, ya, bertumbuh di dalam kebenaran. Pertama-tama kita harus menerima lebih dulu anugerah Allah. Kebenaran yang bukan dari kita, tetapi kebenaran yang diperhitungkan atas kita berdasarkan iman. Dan kebenaran itu, kebenaran siapa? Kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Gak mungkin saudara kita bisa mengikis ilah keakuan tanpa kita lebih dulu menerima anugerah pendamaian itu di dalam Yesus Kristus. Itulah yang menjadi dasar, itulah yang harus menjadi fondasi relasi kita dengan Allah. Saudara, bagaimana kita bisa menerima harga itu? Pendamaian itu adalah semata-mata karena belas kasihan Allah di dalam Yesus Kristus. Baru setelah itu, saudara, kita dimampukan untuk mulai hidup di dalam penyangkalan diri. Kalau kita belum memulai dari menerima anugerah Allah, kita nggak mungkin bisa menyangkal keakuan diri kita. Kita nggak bisa menyangkali natur yang sudah begitu kuat ada pada diri kita sebelum kita menerima anugerah dari Allah. Saudara, inilah panggilan kita sebagai orang yang diselamatkan, yaitu menyangkal diri. Setelah kita menerima lebih dulu keselamatan itu, baru kita dimampukan untuk mulai bisa menyangkal diri. Menyangkal diri setiap hari, menyangkal diri sepanjang umur hidup kita. Saudara, tentu ini adalah sesuatu satu kehidupan yang terbalik dari hidup yang sebelumnya. Sebab hidup sebelum kita ada di dalam anugerah keselamatan adalah hidup di mana kita justru melampiaskan diri, melampiaskan hawa nafsu, ya, melampiaskan keakuan sebagai berhala itu. Tetapi setelah kita menerima anugerah, kita mulai ada perubahan.
Diri si aku ini mulai kita sangkali. Dan saudara, arah itu kemudian juga bersamaan kita belajar untuk mulai memberi diri bagi Allah dan bagi sesama. Hidup yang tidak lagi terpusat kepada aku, tapi mulai terarah kepada Allah dan bagi sesama. Love, cinta yang sebelumnya diarahkan kepada diri, sekarang mulai arahnya itu berbalik. Ya, 2 Timotius 3 tadi mengatakan bahwa pada akhir zaman orang akan mencintai dirinya, self love. Ya, self love inilah yang adalah misdirected love. Ya, arah yang salah. Harusnya cinta itu kita arahkan kepada Allah dan bagi sesama. Tapi cinta itu menjadi terarah kepada diri. Saudara, nggak mungkin kita bisa keluar daripada hal ini kecuali kita lebih dulu menerima penerimaan Allah di dalam anugerahnya. Dan ini sebenarnya adalah hidup di dalam sebuah ketegangan. Ya, saudara, kalau kita sungguh mengalami anugerah Allah dan kita mau bertumbuh di dalam anugerah Allah itu untuk semakin mengikis keakuan yang menjadi berhala kita akan mengalami hidup penuh dengan ketegangan atau tension. Kenapa, saudara? Karena memang, saudara, seumur hidup kita akan terus menerus, saudara, ya, hidup di dalam peperangan ini. Tetapi, saudara, jangan kita berputus asa, karena, saudara, Allah memberikan kepada kita anugerah, termasuk, saudara, di dalamnya Allah sendiri yang akan menolong dan mendampingi kita di dalam hidup keselamatan yang sudah Dia karuniakan. Sehingga ada Roh Kudus yang akan menolong kita untuk terus menyangkal diri dan memberi diri. Bukan mengasihi atau mencintai diri. Saudara, ada klip penutup yang kita bisa lihat bersama-sama. Persilakan. Cukup. Saudara, saya ingin memberikan makna ya untuk klip ini yang tentu saja mungkin kita bisa berikan makna bermacam-macam. Tapi di dalam kesempatan ini, saudara, saya ingin memaknai klip ini begini. Saudara,
kita melihat pria ini sebelum dan sesudah ada perbedaan. Dia mengalami satu perubahan, transformasi. Dan bagaimana dia bisa mengalami itu, saudara, melalui satu pengalaman, satu peristiwa ya, yang mengubah orientasi dan arah ya, model style hidupnya. Dari yang sebelumnya begitu tidak peduli kepada orang lain dan kepada siapapun, ya, menjadi seorang yang mulai peduli dan mulai melihat ya kepada orang lain di luar dirinya. Saudara, apa yang menyebabkan pria ini mengalami perubahan itu, saudara? Satu pengalaman, ya, pengalaman yang akhirnya menjadi sebuah pelajaran bagi dia, ya, dari seorang nenek renta, ya, di mana saudara tadi kita melihat sama-sama, ya, bagaimana dia menyadari dia hampir celaka, tapi dia selamat, begitu ya. Tepat mobil itu berhenti ya sebelum menabrak dia. Dari peristiwa itu kemudian dia mengalami pencerahan, kemudian dia berubah. Dan kemudian di akhir daripada klip tadi apa, saudara? Dia belajar untuk apa? Untuk membagikan itu kepada orang yang dulu seperti dia. Ya. Jadi saudara, kita melihat yang menarik adalah orang itu nggak mungkin bisa memberi tanpa dia sendiri menerima lebih dulu. Ya, dia harus mengalami dulu sesuatu yang mengubah dia, baru dia bisa apa? Mulai keluar dari dirinya dan bahkan dia mulai bisa memberi. Saudara dan saya, kita nggak mungkin bisa mengalami sesuatu perubahan sebelum kita sendiri, saudara, mengalami, saudara, ya, anugerah Allah itu yang mengubah kita. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mungkin mampu. Kita nggak mungkin bisa menjadi berkat kecuali kita sendiri menerima lebih dulu pengampunan dan berkat dari Tuhan. Barulah kita mulai bisa keluar dari ilah keakuan itu dan mulai melihat keluar. Saudara, inilah panggilan kita, ya. Dan selalu kita mengingat dan menyadari kita membutuhkan Injil. Karena tanpa itu kita semua tidak memiliki pengharapan apapun. Kita bersyukur Allah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus. Yang hari ini kita akan sama-sama peringati melalui perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu. Kami semua masing-masing Tuhan menyadari betapa keakuan kami yang seringkali begitu kuat mempengaruhi, mengontrol diri kami. Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Lepaskanlah kami dari ilah keakuan diri yang merusak, yang membawa hidup kami menderita. Biarlah kami boleh ditolong oleh Tuhan untuk bertumbuh di dalam anugerah. Boleh belajar untuk menyangkal diri oleh pertolongan Roh Kudus. Dan belajar untuk memberi diri bagimu dan bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama pada sore malam hari ini. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Di depan Bapak Ibu ada QR Code yang bisa Bapak Ibu pakai untuk melakukan transfer melalui bank yang tertera. Sambil membersihkan persembahan ini kita akan menyanyikan kembali pujian dari KPPK 226, Ku Sesal Akan Diriku. Selalu acaplah lemah iman
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat satu kesempatan kami boleh datang berkumpul bersama beribadah di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar bersama pada sore hari ini. Kami menyadari Tuhan, keakuan kami begitu banyak Tuhan, selalu hadir setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami menyadari dan mohon ampun Tuhan atas semuanya ini. Bapa dalam surga, ajar kami untuk mau merubah, tetapi kami mohon Tuhan sendiri-Mu pimpin, Tuhan-Mu sertai kami. Bapa dalam surga, kami juga sudah memberikan persembahan yang kami yakin dan percaya Tuhan ini adalah semua berkat yang berasal daripada Engkau saja. Kami juga berdoa Tuhan, tidak hanya uang-uang ini yang kami berikan, tetapi ajarlah kami juga memberikan waktu, tenaga, pikiran kami untuk melayani Engkau dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami juga berdoa Tuhan buat pengelola keuangan di tempat ini, berikan hikmat dan bijaksana di dalam mengelolakan keuangan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan berita penggembalaan yang akan disampaikan oleh Pendeta Martin. Saudara sekalian, beberapa hal yang perlu dan penting ya untuk menjadi perhatian kita, Bapak Ibu jemaat sekalian. Saudara, kita sedang dalam masa-masa untuk mempersiapkan diri menyambut Jumat Agung dan Paskah. Dan minggu depan, saudara, dalam tema Prapaskah, kita akan membahas topik yang menjadi kelanjutan dari topik hari ini, yaitu saudara mengenai ilah-ilah lain yang ada di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati dan kembali kita bisa sama-sama hadir dalam ibadah minggu yang akan datang. Saudara, di kebaktian doa Rabu juga dalam masa-masa Prapaskah ini kita sedang membahas seri 7 dosa maut. Dan hari Rabu ini kita akan membahas dosa hawa nafsu seksual. Ya, saudara diajak untuk kita sama-sama bisa berdoa dan kita juga terus mau diarahkan, dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, kemudian saudara diingatkan bahwa pada minggu ke depan ini kembali kita saudara akan melaksanakan persekutuan kelompok kecil melalui Zoom ya di masing-masing PKK, di mana saudara selama ini sudah boleh ikut. Saudara ingat minggu ini ya kita akan ketemu kembali. Dan bagi Bapak Ibu jemaat juga yang mungkin sudah beberapa waktu ini tidak ikut di dalam PKK, saya mendorong kembali saudara ya, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dan persekutuan kita bersama ya sebagai anak-anak Tuhan yang terus boleh kita lakukan untuk saling mendoakan, saling menguatkan satu sama lain ya. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan untuk keluarga Pak Handoko dan Ibu Felicia ya atas kelahiran putri mereka yang bernama Emma Gwendolyn Yang ya pada hari Rabu kemarin. Selamat ya, Tuhan memberkati. Kemudian saudara, saya kembali menghimbau Bapak Ibu jemaat yang belum mendaftar atau belum registrasi untuk mengikuti pemilihan penatua majelis tanggal 11 April mendatang. Saudara, waktu sudah semakin dekat, batas waktu untuk registrasi. Nah saudara, tentu ini satu hal yang penting ya bagi kita semua sebagai jemaat, karena kita akan memilih ya para pemimpin gereja kita GKI Gading Serpong untuk 3 tahun ke depan. Dan itu adalah juga privilege dari kita sebagai anggota jemaat ya untuk bisa berbagian saudara ya di dalam gereja ini untuk terus bisa melangkah maju ke depan. Jadi saudara yang sudah menjadi anggota dari GKI Gading Serpong, saudara belum mendaftar, saya mengingatkan saudara segera ya di dalam minggu ini. Dan mungkin ada saudara yang merasa kesulitan untuk mendaftar melalui apps atau melalui website. Saudara bisa mendaftar secara manual ya. Saudara bisa datang ke kantor tata usaha gereja pada hari dan jam kerja, saudara bisa ambil formulir ya secara manual sudah disiapkan oleh tata usaha untuk saudara bisa isi pendaftaran di situ ya. Dan saudara bisa langsung serahkan kepada tata usaha. Dan karena memang waktu sudah semakin dekat, nanti juga dari pihak gereja akan menghubungi saudara-saudara yang
menjadi anggota GKI Gading Serpong. Entah mungkin karena saudara sibuk, ya, saya tidak tahu, atau mungkin rasanya ya ini saya nggak terlalu menaruh perhatian. Saudara, ya saya harap kita sungguh melihat bahwa ini juga adalah tempat rumah kita bersama, ya, sebagai gereja di mana Tuhan tempatkan kita di dalamnya, ya. Ya, Tuhan memberkati. Ini ada arahan dari Ketua Sinode yang mengenai hal ini. Persilakan. Salam sejahtera bagi seluruh anggota jemaat GKI dimanapun berada. Tidak terasa sudah 1 tahun kita menghadapi pandemi COVID-19. Dampak perubahan karena pandemi ini sangat nyata di banyak area kehidupan, termasuk dalam kehidupan bergereja. Banyak strategi dan cara baru yang harus dipikirkan, diterapkan, dan dikembangkan agar supaya kehidupan ibadah, kehidupan pembinaan, pelayanan, persekutuan, dan pekabaran Injil tetap bisa berjalan dengan baik. Pada tahun ini, Sinode memutuskan untuk tetap melaksanakan pemilihan majelis baru bagi jemaat-jemaat yang mandiri atau yang dewasa. Di dalam situasi dan kondisi yang masih belum sepenuhnya normal ini, mau tidak mau kita harus memakai cara dan prosedur yang agak berbeda dari biasanya. Tetapi yang lebih penting adalah partisipasi dari seluruh anggota jemaat GKY dalam pemilihan majelis baru ini. Kita tahu bahwa pemilihan majelis jemaat adalah pemilihan para pemimpin gereja. Kepemimpinan yang baik di satu gereja sangatlah penting untuk kehidupan bergereja itu. Oleh sebab itu, kami mengajak seluruh anggota jemaat GKY untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan ini dengan mendaftarkan diri dan juga mempersiapkan waktu khusus di hari pemilihan yang sudah ditentukan, yaitu tanggal 11 April 2021. Terima kasih untuk segala perhatian dan partisipasi yang diberikan. Tuhan memberkati. Baik, saudara sekalian, kita bangkit berdiri, sama-sama kita akan masuk di dalam doa syafaat. Tuhan, kami berdoa menyerahkan segala sesuatu yang menjadi persiapan daripada pemilihan para penatua majelis gerejamu se-GKY. Tuhan, kami tahu Engkaulah Tuhan yang mempunyai gereja dan yang memelihara gerejamu sampai saat ini. Dan Engkau juga yang akan menuntun dan memimpin gerejamu melangkah ke depan. Dan melalui orang-orang yang akan dipilih oleh jemaatmu, Engkau menetapkan, ya Tuhan, para penatua majelis yang akan menjadi rekan sekerjamu, ya Tuhan, di tengah dunia ini, melalui gerejamu, GKY. Tuhan, berkati seluruh jemaat yang akan berpartisipasi di dalam pemilihan penatua majelis pada tahun ini tanggal 11 April mendatang. Kami menyerahkan segala sesuatu yang menjadi persiapan dan koordinasi, dan juga Tuhan berikanlah kepada kami hati yang mengasihi gerejamu dengan boleh bersama-sama secara aktif, ya Tuhan, mendaftar dan juga memilih pada tanggal 11 April mendatang. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk pertemuan persekutuan kelompok kecil dalam minggu ini. Tuhan berkati setiap jemaatmu dengan sukacita kami boleh bersama-sama terus hidup di dalam persekutuan, persaudaraan, saudara-saudara seiman yang boleh saling bertumbuh dan membangun di dalam firman. Kami menyerahkan juga untuk Indonesia di dalam masa-masa vaksinasi secara nasional dalam tahap yang kedua saat ini di berbagai daerah. Tuhan berkati segala koordinasi dan juga pelaksanaan di lapangan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu semua hal ini, ya Tuhan, mohon anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita pujikan doksologi.
Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Lanjutkan kehidupan yang Tuhan percayakan. Hidupi setiap kebenaran firman yang sudah engkau terima dan terimalah berkatnya. Turunlah atas saudara semua anugerah dan kasih dari Allah, damai sejahtera dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah, penyertaan, dan penghiburan dari Roh Kudus beserta dengan saudara sore malam ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, ibadah selesai, doa teduh. Tuhan berkati.